Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawa. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai jenis kelainan HIS yang lainnya, itu ada inersia uteri ya. Dan di sini ada beberapa pokok bahasan, ada definisi, kemudian macam-macam, etiologinya, tanda dan gejala, komplikasi, dan penata laksanaan. Tentu saja yang pertama ada definisi dari kelainan HIS ya. Nah, apa sih kelainan HIS itu? Yaitu merupakan suatu keadaan di mana HIS itu tidak normal ya, baik kekuatan maupun sifatnya, sehingga dapat menghambat kelancaran dalam proses persalinan. Itu adalah kelainan HIS. Kemudian untuk definisi dari inersia uteri itu sendiri, yaitu merupakan suatu kontraksi uterus terkoordinasi tetapi tidak adekuat dalam membuat kemajuan persalinan. Itu. Nah, untuk macam-macam inersia uteri ada dua ya. Ada inersia primer dan inersia sekunder. Nah, inersia primer yaitu terjadi pada permulaan fase laten yang biasanya sejak awal sudah terjadi HIS yang tidak adekuat ya. Sehingga hal ini sulit memastikan bahwa pasien itu telah masuki keadaan infartu atau persalinan yang sesungguhnya atau belum gitu. Dan di sini HIS-nya itu bersifat biasa dalam arti fundus uteri itu berkontraksi lebih kuat dan lebih dahulu daripada bagian-bagian yang lain gitu. Nah, kelainannya terletak pada hal kontraksi uterus itu lebih lama, kemudian singkat dan jarang daripada keadaan uterus pada biasanya, keadaan normal gitu ya. Nah, biasanya selama ketuban masih utuh itu umumnya tidak berbahaya bagi ibu maupun janinnya, kecuali apabila persalinannya itu terlalu lama. Jadi itu yang membahayakan gitu ya. Kemudian yang kedua ada inersia sekunder. Nah, terjadi pada fase aktif kala 1 atau kala 2. Nah, permulaan HIS ini biasanya baik. Kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan dan kemudian melemah pada persalinannya akibat inersia uteri sekunder ini tidak dibiarkan berlangsung sedemikian lama karena dapat menimbulkan kelelahan pada otot uterus. Nah, inersia uteri sekunder ini biasanya jarang ditemukan ya, kecuali pada ibu-ibu yang tidak diberikan pengawasan pada waktu persalinan. Tuh. Selanjutnya ada etiologi atau penyebabnya. Untuk etiologi itu biasanya sering dijumpai pada multigravida atau kehamilan kedua ya, dan grande multipara. Kemudian herediter, ada keturunan, emosi, dan ketakutan yang memegang peranan penting. Kemudian salah dalam memimpin persalinan atau salah dalam memberikan obat-obatan gitu. Kemudian bagian terbawah janin itu tidak berhubungan rapat dengan segmen bawah rahim. Dan hal ini biasanya dijumpai pada kelainan letak janin ya. Yang kelima itu ada kelainan uterus. Biasanya uterus bicornis unicolis dan kehamilan postmatur. Tanda dan gejala itu ada waktu persalinan yang terlalu panjang dan kontraksi uterus itu kurang kuat dari biasanya, lemah atau dalam jangka waktu pendek. Kemudian pelebaran atau dilatasi serviks itu lambat ya. Membran biasanya juga masih utuh, dan yang terakhir ada lebih rentan terdapatnya plasenta yang tertinggal.
Nah, untuk komplikasi itu bisa menyebabkan persalinan yang berlangsung lama dengan akibat-akibat terhadap ibu dan janin seperti infeksi, kehabisan tenaga atau lemas gitu ya, dan dehidrasi, kurang cairan, dan lain-lain. Selain itu, inersia juga menyebabkan kematian atau kesakitan pada ibu maupun janinnya. Yang kedua, ada kemungkinan infeksi bertambah dan meningkatkan kematian perinatal. Yang terakhir, ada kehabisan tenaga ibu dan dehidrasi dengan tanda-tandanya yaitu denyut nadi semakin naik, suhu meninggi, adanya aseton dalam urin, nafas semakin cepat, dan turgor kulit itu berkurang. Nah, untuk penata laksanaan, ini bagian yang terakhir, itu periksa keadaan serviks, presentasi, dan posisi janin, turunnya bagian terbawah janin, dan keadaan janin ya. Ini semua menurut Sarwono Prabiyoharjo. Kemudian yang kedua, bila kepala sudah masuk PAP, maka anjurkan pasien untuk berjalan-jalan. Yang ketiga, membuat rencana dalam menentukan sikap maupun tindakan yang akan dikerjakan. Misalnya pada letak kepala itu bisa diberikan oksitosin, ya di drip seperti itu ya. Dengan tujuan pemberian oksitosin yaitu supaya serviks itu bisa membuka. Nah, selain itu juga pemberian oksitosin jangan diberikan secara terus-menerus. Bila tidak kuat hisnya setelah pemberian oksitosin beberapa lama, maka hentikan dulu dan anjurkan ibu untuk beristirahat. Kemudian bila inersia uteri itu disertai disproporsi cephalopelvis, maka sebaiknya dilakukan SC. Dan bila semua his kuat tapi kemudian terjadi inersia uteri yang sekunder, ibu merasa kelelahan, lemah, dan patus telah berlangsung lama lebih dari 24 jam pada primi dan 18 jam pada multi, itu tidak ada gunanya memberikan oksitosin drip, maka sebaiknya langsung dilakukan SC saja. Nah, itu untuk materi inersia uteri ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah!